anak Apalagi yang pertanyaannya apa aja? kita Ya, pengen kita tahu. kita kita nggak akan preskon karena memang kami sudah preskon kemarin, ya. Jadi yang sekarang yang saya berikan informasinya adalah pertanyaan dari kawan-kawan wartawan mau seperti apa, apalagi yang mau ditanyakan kan sudah clear semua dari kami. Nah, kalau dari teman-teman wartawan apa yang mau ditanya nih? Oke Bang, mungkin terkait dengan apa namanya komunikasi dengan anak kemarin kan dari pihaknya Korban sendiri sempat melampirkan juga foto chat ke Korban dengan Thalia yang dibalasnya sebulan kemudian tuh Bang. Mungkin seperti apa Bang? Karena ada indikasi katanya dari pihak Oke, Samarinda yang nanti saya jawab. Oke, apalagi? Tentang masalah mobil yang Samarinda didatangi di kolektor itu Bang, yang harusnya Ruben melunasi tapi malah ke Renda. Samarinda. Oke, apalagi? Sikapnya Ciwen terkait Ruben udah nggak kasih nafkah, artinya masih mau menunggu atau mau berdikari sendiri sih? Oke. Terus apalagi udah? Ini sikapnya Ruben untuk kenapa dia akhirnya 6 bulan tidak memberi nafkah, karena dari Samarinda tidak juga open memberikan hak untuk bertemu gitu dengan anak-anaknya gitu. Makanya dia ngambil sikap juga untuk menghentikan pemberian nafkah itu gitu Bang. Oke Bang. Oke, itu aja. Ada lagi? Soal yang utang rumah itu total keseluruhan berapa Bang, dan kalau misalnya udah ada backup planning belum sih? Kalau misalnya rumah itu tersita, Pasrawan itu tinggal di mana dengan anak-anak? Oke. Itu aja ya. Nanti kalau ada yang lupa atau ada yang kelewat atau ada yang mau menanyakan, saya persilakan lagi ya. Oke Bang, silakan. Tapi gini, prinsipnya bahwa preskon kami kemarin yang pertama ini harus clear dulu bahwa kami menggunakan hak jawab kami, ya. Yang memulai siapa? Yang memulai adalah pihak dari RO melalui kuasa hukumnya dalam memberikan pernyataan, sehingga kami pada saat hari Minggu kemarin memberikan preskon menjawab semua. Menurut kami sudah kami jawab semua, ya. Tetapi apakah ada yang puas tidak puas, yaitu relatif, ya. Tapi kami bicara semua berdasarkan fakta hukum, ya. Nah, yang mau saya tegaskan pertama, ya, bahwa sekali lagi klien kami dalam hal ini Sarwenda tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak, ya. Klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya, ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh, ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta, ya, bahwa saya ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, ya, betul. yang bergeraknya Ada mobil berapa banyak? kurang lebih ada 9 lebih dari 9 mobil, ya, yang tidak bergerak dua-dua dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya, ya. Terkait soal anak, disampaikan tadi sama teman-teman media bahwa RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah, yang di chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong, ya. Kan ibunya yang mengatur posisinya, jadwal. Tapi kalau nggak pernah chat ke ibunya, ya, nggak pernah berusaha datang ke rumah untuk meminta, ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu, itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Sehingga saya bilang, ya, informasi dari lawyernya RO atau dari RO dibilang mempersulit, kan nggak sesuai dengan fakta, ya. Tidak sesuai dengan fakta menurut saya adalah menyesatkan, karena itu disampaikan di publik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwa masalah ini terjadi sebenarnya ada permintaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan perjanjian, ya. Kalau kami dasarnya, Sarwenda dasarnya adalah perjanjian, dan Sarwenda dalam perjanjian itu ada satu yang krusial, yaitu rumah tempat dia tinggal ini situasinya dijaminkan oleh bank dengan hutang yang cukup fantastis. Hutang itu harusnya dibayar oleh RO secara kesepakatan.
Tetapi dalam negosiasinya klien kami tidak keberatan dibayar berdua. Ya, niat baik klien kami untuk membayar itu ada, jelas dan sudah kita sampaikan. Ya, tetapi saya nggak tahu apalagi alasannya tiba-tiba dari pihak mereka tidak mau membayar juga terhadap kewajibannya. Ya, lalu apa yang sudah pernah dibayarkan dulu terhadap cicilan itu pada saat negosiasi diminta dibayarkan dari pihak klien kami, dikembalikan kepada pihak RO. Ini apalagi gitu, padahal kesepakatan sudah dibuat. Kalau kita sudah bicara soal sebuah kesepakatan, nggak usah lagi bicara soal apa yang ada di belakang itu. Sebelum kesepakatan itu terjadi, nggak usah dibicarakan lagi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, apa gunanya mereka menandatangani sebuah kesepakatan? Ya kan, itu yang membuat kami harus meluruskan. Ya, jadi sekali lagi Sarwenda tidak mengeluh, tidak mau dibilang bahwa menagih, tidak. Ya, jadi Sarwenda ini, klien kami ini bekerja keras semua untuk anaknya dan dia mandiri dan dia bisa mencari uang sendiri, nggak perlu itu semua. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, ya jalankan dong sesuai kesepakatan. Ya, jangan diputar balik A, putar balik B. Bicara soal anak dulu, berikan dulu menurut kuasa hukum RO, berikan dulu haknya supaya ketemu anak. Lu siapa yang melarang untuk ketemu anak? Datang dulu, WA ibunya, ya kan? Ini kan WA-nya langsung ke anak ya. Tadi teman-teman media nih, ya kan, bilangnya bahwa RO WA ke anaknya sebulan kemudian baru dibales. Terus sekarang yang salah siapa? Ya WA lah ke ibunya dong gitu. Ya, ada nggak coba tunjukin WA ke ibunya nggak dibalas? Saya yakin hari ini jam ini di WA ibunya, hari itu juga langsung dibalas sama ibunya. Mau seperti apa, mau ketemu di mana, jadwalnya A, B, itu kan namanya koordinasi. Jadi belum dilakukan koordinasi itu langsung berkoar bahwa dipersulit. Ya kan ngaco gitu. Itu yang kita agak keberatan. Izin dan juga kemarin dari pihaknya Ruben sempat mengatakan bahwa Ruben sempat menghubungi Sarwenda dan kabarnya dibalas oleh Kak Sarwenda sendiri, katanya langsung aja hubungin ke anaknya. Makanya Ruben langsung menghubungi Talia, Bang. Nah, WA-nya apa? Kapan itu? Ada nggak itu coba dia? Sempat ada di ini juga sih, Bang. Tanggal berapa itu? Sekitar awal tahun ini kalau nggak salah, Bang. Saya rasa nggak update ya, maksudnya dalam arti begini, Gini loh. ada gini. rangkaian chat yang memang sudah lampau, masih baru dan segala macam. Ini buat kawan-kawan ya, biar paham juga. Kalau yang namanya mencari anak itu, oh ini nggak bisa dihubungin, datang dong ke rumahnya. Saya mau ketemu anak saya, dipersulit nggak? Gitu, ya kan? Kalau hari ini nggak dibalas, terus baru 6 bulan lagi, WA kan nggak lucu. Harusnya kan besoknya balas lagi, ini gimana? Gitu, ya kan? Ada asistennya, ada melalui pengacaranya, kan bisa, ya kan? Jadi upaya itu belum melakukan upaya yang cukup, tapi sudah dibilang mempersulit. Kan ini kita bingung. Ya kan? Jadi saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi tolonglah jangan seperti itu. Bang, tapi sepengetahuan Abang, ketika memang Ruben tidak bisa berkomunikasi ataupun memang belum berkomunikasi sama Sarwenda, apa memang dari Sarwendanya sendiri yang sudah menjaga jarak atau seperti apa? Yang Abang ketahui ya? Yang saya ketahui, saya bisa pastikan ya bahwa Wenda itu malah lebih sering menchat RO sebelum pada saat proses yang perceraian. Lalu dari pihak RO hubungnya saya, lawyer saya, itu yang selalu dibilang. Saya ditunjukin chatnya. Jadi sebenarnya yang menolak komunikasi langsung dari awal adalah RO. Itu saya bisa buktikan. Ya, jadi Wenda menanyakan sesuatu langsung Ruben bilang, RO bilang, hubungi lawyer saya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini komunikasi dan mereka lupa ya pada saat mereka sudah bercerai dengan sebuah putusan. Ini memang menjadi PR tersendiri. Kenapa? Karena anak ini kan nggak bisa komunikasinya orang lain, harus mantan suami istri inilah. Ya, mantan istri, mantan suami ini yang komunikasi. Kalau mantan bapak, mantan ibu kan nggak ada. Ya, jadi harus sama. Dan komunikasinya harus antar mereka. Ya, kalau dari mereka juga nggak komunikasi ya susah. Ya kan? Nah, upayanya pun misalnya upaya yang normal lah, nggak bisa komunikasi, bisa pakai orang lain lagi, dijawab apa enggak, ini nggak ada, tiba-tiba 6 bulan ini dipersulit, kan lucu gitu ya. Bang, masih soal anak itu, Sarwenda Bang Minola sempat bilang bahwa Ruben nggak dapat info baletnya anak-anak kayak gimana, prestasi anak-anak kayak gimana. Komunikasinya seperti apa? Tunjukkan deh, ya.
Saya bisa pastikan hari ini, coba WA Ruben langsung, RO Ruben langsung ke klien saya. Dijawab nggak? Kalau nggak dijawab, baru benar. Tapi kalau dijawab semuanya, tunjukkan deh kalau nggak buktinya dia deh WA ke klien saya deh. Ya, misalnya dia bilang berapa bulan ini, ya jangan 6 bulan lalu dia WA, terus nggak pernah balas, nggak pernah chat lagi, terus dibilang ini dipersulit, kan nggak gitu komunikasi. Ya, ada anak, kalau memang mantan suami istri tidak ada anak, nggak ada masalah, mereka nggak komunikasi lagi, ini ada anak. Sehingga menurut saya jangan pakai orang lain, mereka tetap dimanapun bukan mantan ibu, bukan mantan bapak, mereka masih tetap orang tua dari anak-anak ini gitu. Jadi komunikasi harus benar dulu, upayanya pun harus terukur dulu, baru bisa dibilang mempersulit. Ya, misalnya dia datang, kita tahu di sana ada anaknya gitu ya, RO datang, oh anaknya nggak ada di rumah gitu. Nah, itu bisa kualitas mempersulit itu benar gitu, ya kan. Tapi kalau ada jadwal les, bapaknya maksa mau ngambil, terus mau minta anaknya, terus sekarang masa nggak diambil langsung dari tempat les, ya psikologis anak juga kan bermasalah nanti. Ya. Kayak itu soal anak ya. Mungkin yang terkait aset-aset yang bermasalah yang di antara setelah perpisahan ini, Bang. Itu kemarin Bang Minola sendiri bilang katanya itu pilihannya dari pihak Sarwenda sendiri, Bang. Sudah dijelasin ya. Nah, itu yang kemarin sudah saya jelaskan. Jadi begini, dari 4 aset Tidak bergerak. benda tidak bergerak, Apa gitu, Bang? ya di situ ada villa 1, ada apartemen 1, ada rumah 2. Letak 2 rumah ini di Jakarta Selatan. Dari awal kita kemarin sudah tunjukkan bukti chatnya bahwa RO yang memilih asetnya. Nah, kenapa kemarin kami luruskan? Karena di statement sebelumnya oleh kuasa hukum RO menyatakan bahwa klien kami lah yang memilih-milih aset. Kami mau yang ini, kamu yang itu. Nah, kan kita udah tunjukkan kemarin bukti chatnya. Jelas bahwa klien kami menolak untuk diberikan sebanyak itu aset. Klien kami bilang hanya butuh 1 rumah saja untuk anak-anak. Itu yang kami jawab kemarin gitu. Jadi ini yang memang